diduga arahnya ke Henny. Nanti kalau Henny bisa membuktikan kalau dia tidak bersalah, ya dia nggak terbukti gitu. Berarti yang ditangkapi yang kerucul-kerucul yang ngirim teror ini begitu. Nanti kan ada pembuktiannya itu. Gosip, ya gosipnya apa? Gosip hari ini ya, Nikita dilaporkan balik JPU banding. Nikita dilaporkan balik kasus 4M. Nikita nuntut Reja 244M. Dokter Oki, DRL sama Doktif dilaporkan Henny Segara. Henny Segara juga mau dikasusin sama Dokter Oki. Terus si Amar masih di Nusa Kambangan, kayaknya susah keluar. Terus apalagi gosip yang lagi Reza cerai, tapi Reza nggak terlalu booming kasus cerai guys. Buktinya aku jadi gini, kalau di talk show Reben Entertainment itu aku membahas sesuai permintaan dari produser. Jadi kalau produsernya bilang nggak usah, kemarin aku ngajuin Reza cerai, mereka nggak mau, berarti nggak naik saat gitu. Terus apa lagi guys yang lagi seru tuh, film Indonesia nggak laku. Iya, nggak capek hidup mereka ya melapor itu ya, ya Allah. Aku udah urusan 15 kali kepolisian. Aku kalau urusan polisi lagi, aku bukan takut guys, capek. Capek. Bolak-balik, berkas, dokumen, keluar duit. Apalagi Jakarta jangan sampai sama daerah ya. Kalau daerah mana-mana deket. Kalau Jakarta kan sesama Jakarta 2 jam ke sono, 2 jam ke sono, kena macet, pakai tol. Kalau daerah mungkin dari rumah kantor polisi 15 menit. Kalau kok Jakarta kan 1 jam 2 jam macet guys, males. Cobain sega Telkom Wilijan kak. Wijilan di mana? Di Jogja. Yang apa itu? Yang apa namanya guys? Apa itu yang ciri khas Jogja yang pedes-pedes banget, yang sapi itu, daging sapi itu apa namanya? Aku pernah makan tuh di ruko terkenal yang pinggir jalan ruko, ada itu terkenal kan. Nah itu siapa tuh namanya? Apa itu namanya? Oseng-oseng. Oseng-oseng, ya ampun. Duit keluar banyak lah. Apalagi lu bayar pengacara. Makanya kayak aku kan pelit orangnya. Jadi waktu aku kena kasus, aku nggak bayar pengacara. Lepas, nggak masuk penjara. Bisa aku membuktikan kalau saya tidak bersalah. Karena kalau kadang gini guys, makanya kita harus jadi orang pinter kayak aku, harus berani. Aku ini kan orang gila, nekat. Kalian itu ya, pengacaranya kadang kulawan. Kadang pengacara itu banyak main 2 kaki. Kalian hati-hati loh ya. Pengacara itu banyak main 2 kaki. Jadi dari kalian dapat duit, pura-pura dia dapat duit juga dari lawannya. Nanti kalian masuk penjara, duit kalian habis. Makanya aku nggak pernah kena kasus pakai pengacara. Aku percaya sama diriku sendiri. Karena kebanyakan main 2 kaki mereka. Ayo. Iya, Oseng Mercon, betul. Reja Gladys cerai. Masa sih? Emang cerai? Siapa itu Dai Hoon? Nggak tahu aku. Aris Konoa. Reja Gladys mana? Enggak, Reja Gladys nggak cerai kok. Aku dulu sering camping loh di sini, di Gunung Merapi. Jangan salah loh. Aku suka camping soalnya. Dulu aku camping di Gunung Merapi 2009. Tahun baru tuh. Di hutan di belakang rumah Mbah Marijan. Aku anak gunung loh. Aku suka camping kok. Aku udah nggak camping. Aku terakhir mendaki gunung itu Lauser. Coba kalian baca tuh Gunung Lauser. Gunung Lauser adalah gunung yang banyak orang buniannya dan masih banyak harimau dan orangutan. Aku sama adik-adikku, sama pamanku, sama sepupuku mendaki 8 jam guys. Gunung Lauser. Gunung Lau nggak pernah. Awal masuk entertain, aku itu entertainment. Kalau entertainment majalah, aku sudah masuk dari 2008. Jadi aku itu adalah 10 finalis model Aneka Yes Cover Boy tahun 2008. Nah, yang ikut audisi Cover Boy itu ada 1.000 orang. Nah, aku 10 finalis. Jadi 2008 sampai 2010 aku entertainmentnya masih ada di majalah. Aku ada di 8 edisi majalah Aneka Yes.
10 tabloid keren beken, dan 5 majalah nasional Bollywood. Tapi kalau untuk casting-casting masuk TV main FTV pertama itu 2013 setelah aku wisuda. Aku wisuda dari Universitas 11 Maret di Solo itu September 2012. Baru aku pindah ke Jakarta Januari 2013. Sebulan aku casting, aku langsung dapat iklan pemeran utama New Green Tea. Jadi kalau kalian iklan New Green Tea Februari sampai April, semua stasiun TV pakai cowok pakai baju pink, pakai kacamata, New Green Tea itu aku. Banyak tanaman, gunung yang tidak boleh didon karena banyak pangan. Di mana? Enggak, Tuan, enggak. Aku Anekais 2008. Aku 36 sekarang. Halo, Bulu Kamba, emang iya? Fans apa? Fans tukang gibah. Halo, Bulu Kamba. Aku pernahnya ke Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda. Itu apa? Sulawesi atau Kalimantan itu? Aku nggak tahu itu Sulawesi atau Kalimantan, tapi aku nggak hafal. Malum lah, manusia banyak pikiran ya. Banjarmasin, Palangkaraya, sama Samarinda aku pernah. Itu ibu kota Kalimantan atau Sulawesi? Gosip apa? Gosipnya kita masih nunggu keputusan JPU nih, Nikita Mirjani 2 minggu lagi, sabar ya. Kalau nanti putusannya tidak disetujui lagi, maka lanjut kasasi. Tapi serem-serem loh, kalian kalau banding itu JPU hati-hati loh, nanti kayak Fadel loh. Oh, udah biasa kok. Bukan hanya wali kota New York orang India, Perdana Menteri Inggris juga orang India, Perdana Menteri Singapura juga orang India, biasa kok. Kalau kalian list di Google, Indian list politicians in Amerika, ada sekitar 128 orang India jadi politisi di Amerika. Ketik aja situ. List of Indian politicians in Amerika. List of Indian politicians in Europe. In London, in England, nanti keluar semua kok. Banyak. Kalau mereka mah udah biasa, guys. Begitu. Iya, aku orang nggak peduli. Aku orangnya cuek tapi penyayang. Kalau aku udah sayang sama orang, aku setia. Kalau aku udah sayang sama keluarga, oh udahlah, kami jalan-jalan mulu, aku yang bayar. Kalau aku udah sayang sama teman, oh tanya teman-teman gue. Curhatnya kemana? Ke sini. Minta solusinya kemana? Padahal aku bukan konsultan. Kesini guys, aku itu memang punya kelebihan pinter vokal, public speaking, dan pinter insting membaca gestur dan pikiran orang. Aku bukan peramal, tapi aku memang punya kelebihan. Aku pinter aja baca insting sama gestur orang. Oh ini pemakai narkoba, oh ini orang baik, oh ini rek jelita tapi ngaku kaya, oh ini kaya tapi rek jelita, oh ini orang kaya beneran, oh ini menengah, oh ini orang pintar, oh ini nggak nyambung, oh ini peminum, oh ini perokok, oh ini orangnya dengki, ini orangnya nggak tulus, oh ini orangnya tulus nih, baik nih, ini orangnya tukang menolong. 5 menit aja ngobrol sama aku udah tahu. Iya, aku udah pacaran 2 kali. Aduh, udahlah, nggak usah komplain lah. Kalau masalah itu ini kan konoa, kalian kan tahu. Aku males kalau bahas politisi, pemerintahan. Udah, daripada kita sakit jiwa, yain aja biar cepet. Kalian kalau tanya politisi, DPR, pemerintahan, aku males. Karena nanti sakit jiwa sendiri, guys. Ya, jadi pada kita gila, yain aja biar cepet. Ya, kalau kalian tidak mau mengikuti agak lainnya konoa, keluar negeri aja. Ya, keluar negeri kan lebih teratur, ya kan? Lebih teratur, gajinya gede, pengeluaran gede tapi tetap bisa nabung. Teman aku, ya Allah, ini demi Allah ya, aku terkejut loh. Ini aku demi Allah. Teman aku jadi waiter di Amerika. Kalian tahu dia nabung berapa sebulan? 40 juta, 5 bulan dia bawa 40 kali 5, dia bawa 200 juta bersih. Tuh. Teman gua waiter orang Bali di Amerika, kerja gajinya 60 juta, biaya hidup cuma 20 juta. Sebulan dia nabung 40 juta, pulang-pulang ke Indonesia 5 bulan dia bawa 200 juta. Lebih tinggi lagi gaji jadi waiter di Amerika daripada lu jadi anggota DPR di sini.
Kalau tanpa anggota DPR kan gajinya di bawah 60, tapi mereka dapat fasilitas. Tapi kan cuma 5 tahun. Kalau lu jadi waiter di Amerika 20 tahun 40 juta lu nabung sebulan. Masa iya? Temen aku kok, ngapain pula? 40 juta dia nabung. Sekarang tanahnya udah 2 hektar dia beli. Coba tanya yang kerja di Amerika, berapa gajinya? 60 juta. Udahlah, kalau kono nggak usah komplain lah, nanti kalian gila ya, iyain aja biar cepet guys. Aku mah males kalau ngomongin pemerintahan, males aku. Nanti kita ngomong benar dituntut, ngomong masukan nanti ada buzzer sama rere jelita bully kita. Biarin aja lah, yang menikmati juga orang-orang yang dukung kok. Aku nggak mendukung, tapi aku diam-diam aja gitu. Waiters mana? Enggak, waiter biasa kok. Waiter biasa. Kan kalau di Amerika kan memang gajinya 40 sampai 60, biasa kali itu. Orang temanku aja tukang angkat kuli koper gajinya 60. Biaya pengeluaran per bulan di Amerika, lu bayar apartemen sama makan sama transportasi itu rata-rata 20. Gaji di Amerika rata-rata 40 sampai 60. Temanku kuli koper. Aku mau tuh ke Amerika, tapi nggak mau aku ya kalau jadi waiter. Enggak, maksudnya kalau aku di Amerika mau, tapi jadinya kasir. Kalau kasir aku masih mau lah. Kasir restoran aku masih mau guys, jujur aja 60 juta cuy. Ya, sekarang aku punya duit, aku punya rumah, punya kendaraan. Tiap hari pun aku makan di restoran di Jakarta. Tapi kan kita nggak tahu hidup kita 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Apakah Tuhan masih memberikan rezeki atau tidak? Ya kalau aku mah, kalau udah nanti di Jakarta, aku kabur. Rumahku kontrakin, aku kabur ke Amerika. Banyak temanku di Amerika nggak 1-2 guys. Kenapa abang nggak ke Amerika? Karena masih punya duit. Mama kandungmu aja suruh ke Kamboja. Kalau Kamboja mah rata-rata ada jelita. Kalau aku kelasnya Amerika. Kalau Amerika itu banyak cindo-cindo PIK. Kalian jangan salah loh ya. Yang jadi chef, jadi teman-teman aku kan banyak orang PIK, cindo-cindo itu. Nah, orang tuanya itu kan orang-orang kaya di Jakarta. Nah, orang tuanya udah tahu kalau anaknya ini, kalaupun dikasih bisnis sama keluarganya, nanti takutnya nggak bisa mempertahankan. Terus dia udah tahu ekonomi Konoha kan 10-20 tahun kan kita was-was. Jadi anak-anak cindo yang rumahnya kayak istana di PIK itu teman-teman gue arisan. Itu anaknya disuruh ke Amerika. Di sana jadi chef sushi. Gajinya 40 sampai 60. Jadi saking takutnya bapaknya ini anaknya miskin, karena bapaknya kan hidup enak, takut dia anaknya miskin, dia nggak berani kasih anaknya kerja di sini gaji UMR, disuruhlah ke Amerika, dikasih duit, dikasih dana, udah lu ke Amerika aja kerja di sana. Jadi kalau aku ke mall nongkrong-nongkrong sama mereka, kalian jangan salah, yang kerja di Amerika itu bukan rek jelita dari Konoha. Teman-teman gua anak orang kaya, cindo-cindo tuh. Makanya kumpulin duit buat anakmu biar kerja di Amerika. Setidaknya lu nggak bisa, kalian anaknya ke Amerika. Karena 10 tahun 20 tahun lagi kan takut kan? Iyalah, lu kerja di sini gaji UMR, ya Allah mau sampai kapan? Di Jakarta mana bisa gaji 10 juta punya rumah guys, nggak bisa. Kalau kalian lihat ada yang flexing, dia nggak kelihatan kerjanya, rumah kayak istana, mobilnya Lamborghini padahal nyewa, itu judol. Jangan salah, jangan bodoh kalian. Kalau kalian udah liatin orang kekayaan begini, rumah gede, Lamborghini, pas dicek nanti pajaknya nggak bayar, namanya nama orang lain. Kayak Sandra Dewi, nyewa jet pribadi, ngakunya punya, ternyata nyewa punya orang atas nama orang lain. Tuh, itu contoh satunya ya. Nah, kalau ada yang duit judol itu kan banyak guys, jadi dicucikan ke banyak orang. Ada juga pebisnis skincare duitnya jadi judol. Kayak, oh ini aku tidak mau sebut nama ya. Ada pebisnis skincare di Konoha yang kelihatan kaya raya, itu modalnya dari judol. Ya, aku tidak bisa nyebut karena nanti mereka berkelompokan nuntut aku. Ada pebisnis skincare ya, itu dananya dari judol. Ayo, jangan kalian bohong-bohongin rakyat-rakyat jelita, padahal kalian ngambil duit modal buat skincare itu dari judol, kalian tipuin orang. Aku nggak bisa nyebut ya, ini aku udah bersumber dari Quran, aku tahu. Ada pebisnis skincare di Konoha, flexing, padahal duitnya dari mana? Judol. Dia tipuin rakyat jelita di kampung buat ikut judol, mereka tarik, mereka bagi-bagi. Kaya, sering naik jet pribadi. Ayo, suruh ngaku. Bodoh kalian muji-muji dia.
duit kalian ikut judol itu. Ya tebak, aku nggak, udah lah, nggak usah kasih clue lah. Judol duitnya. Gue, Tessa Mariska tahu semuanya. Duit judol itu. Kalian aja bodoh. Udah habis minumnya tuh, ha. Kaya, kenapa tuh duitnya dari Rejlita. Rejlita kau suruh ikut judol, duitnya kau peres. Halu-haluin menang. Judol. Aku nggak bisa sebut. Nanti mereka komplotan. Ya. Kalian bodoh, terkesima. Aku Tessa Mariska tahu. Tessa Mariska kan suaminya jenderal, tahu lah. Teman-temanku artis-artis juga tahu. Makanya kalian jangan suka menilai orang yang terlihat duitnya dari mana. Karena ini kadang kan, jadi kalau orang ini jiwanya feodalisme, kalau ada orang kaya dia langsung tunduk. Padahal kau kan nggak tahu duitnya dari mana. Nggak tahu lah aku yang sebut nama. Nanti diciduk kok kayak Mami Online. Ya tuh, Mami Online itu sebenarnya nggak bisa dipenjara itu. Mami Online nggak bisa dipenjara guys. Mana ada bukti dia meres, mencemarkan nama baik? Nggak ada itu. Nggak bisa. Kenapa nggak lapor? Ya nggak lapor lah, takut nanti. Takut ini yang mau lapor kan nggak ada urusan sama aku. Kalau yang lapor nanti takut dituntut balik, masuk penjara. Lu kan tahu nih Konoha, dikit-dikit lapor, bikin lapor nggak segampang itu cuy. Iya betul. I don't know. Coba aja sendiri. Aku nggak bilang siapa-siapa loh. I don't know. Coba aja sendiri. Aku kan cuman menyarankan kan supaya jangan bodoh terkesima lihat flexingan orang. Kalian tidak tahu duitnya itu dari mana, ya. Kalian kalau tinggal di Jakarta, main ke rumah elit, sita KPK. Ini rambut baruku. Rambut baruku nih Harajuku apa namanya? Harajuku Mohawk ya. Iya, ini banyak mata-mata. Kan ini direkam. Kalian hati-hati, nanti direkam orang kalian diciduk loh. Kalau aku mah enggak, kan aku nggak sebut nama. Ini direkam masuk YouTube ini. Kalian hati-hati kalian. Banyak mata-mata di sini. Panas tuh pakai baju ini. Aku nggak nyalain AC. Aku tuh AC di rumah 4 guys, tapi nggak pernah nyala. Kenapa? Aku kalau kena AC amandel, nggak kuat aku. Hati-hati kan nyebut nama, nanti kalian kena loh. Ya, bahas pakai inisial. Iya, nih baju Gap ini. Banyak hater Bang Satria. Iyalah, kita kalau hater itu menandakan kalau dirimu sudah dikenal banyak orang, pasti lu akan punya hater kalau di mata orang lu sukses, lebih baik, dan lebih terkenal. Gitu aja sih intinya. Kalau biasa-biasa aja pasti nggak punya hater. Jangan lupa ya guys, nonton film aku di WeTV ya, Moonrise Over Egypt ya. Aku salah satu peran utamanya sebagai Menteri Agama pertama Indonesia. WeTV tayang se-Asia Tenggara. Jangan lupa nonton podcast aku, talk show terbaru, udah syuting 11 episode di Ray-Ban Entertainment ya. Ray-Ban Entertainment adalah salah satu media talk show dan infotainment terbesar di Indonesia. Ketik aja masuk Ray-Ban Entertainment, ketik Satria Mulia ya. Kalau tidak punya WeTV, tonton juga FTV aku sebagai peran utama, Rumah Jalan Mawar, masuk ke YouTube, terus nanti ketik Rumah Jalan Mawar, nanti itu Trans 7 yang mana. Udah tayang di Trans 7 10 kali, sekarang ditayangkan Trans 7 ke YouTube. Coba kalian lihat acting aku di situ. Tapi kalau yang acting aku yang bagus di Moonrise Over Egypt. Kalau Moonrise Over Egypt itu aku sampai stres meraninnya karena aku jadi diri orang lain. Kalau di FTV Rumah Jalan Mawar, kan itu layar lebar kan. Kalau di Rumah Jalan Mawar aku ya gampang karena kan gaya aku biasa guys, gaya aneh. Oh gue ganteng gitu. Jadi kalau di Rumah Jalan Mawar ya memang gaya aku sehari-hari. Tapi kalau di Moonrise Over Egypt itu aku sampai stres 4 bulan.
Main film tuh sikis loh guys. Nah, iya, aku tinggal di Ragunan, Jakarta Selatan. Aku tadi habis wawancara sales marketing untuk di Hotel Bintang 5 Turki, guys. Guys, aku kasih info nih, aku baik loh. Turki lagi banyak buka lowongan. Ayo, ke Turki sana kalian. Cepat sana, buat pengalaman. Cari-cari sana infonya. Aku tadi baru wawancara sales marketing. Kalau masuk bulan 3 atau bulan 3 berangkat. Tuh, Turki lagi buka lowongan, guys. Yang mau jadi housekeeping, mau jadi waiter, waitress, mau jadi bellboy tuh banyak. Gajinya tinggi. Daripada kau gaji UMR di sini, mending kau gaji 3 kali UMR di sana. Akomodasi ditanggung. Cari infonya Google sana. Jangan suka nonton gosip tapi lowongnya dicari. Gimana hidup mau maju. Habis dari Turki nanti kalian bisa dapat batu loncatan buat modal ke Amerika, ke Eropa, ya. Tapi kalau jangan sales marketing. Kalau sales marketing kalian harus kayak aku ininya. Kalau sales marketing Inggrisnya harus lancar sama kulitnya harus putih karena sales marketing kan ketemu orang. Tapi kalau kalian mau housekeeping, fisik pengalaman tidak dibutuhkan. Waiter waitress pengalaman tidak dibutuhkan. Cari sana, udah quest tahu, cari sana. Cepet. Turki, agent tenaga kerja lagi banyak buka lowongan di Turki. Gajinya 15 juta. Akomodasi ditanggung. Sana cari. Ya, aku udah ngasih clue-nya, ya. Kalau yang nggak punya pengalaman, mukanya kayak jelita atau Inggrisnya nggak lancar, jadi housekeeping, waiter waitress, ya, sama bellboy nggak apa-apa. Yang penting halal daripada kau jadi artis money laundry, ya, artis juldir, joget-joget di kafe di penari striptis. Mending sono gaji 15 juta, akomodasi, makan, transport ditanggung, ya. Nanti kalau lu udah ngumpulin duit baru lu bisa buat modal ke Amerika, sono, ya. Kalau aku tadi sales marketing. IG-nya bang, IG-nya, aduh HP aku satu lagi di dalam lagi. Follow gapai.co. Oh ya, ini IG-nya follow gapai.id, sono. Enggak, non pengalaman, non skill. Follow gapai.id, sono. Cepet sekarang, nanti lu ketinggalan lo. Soalnya user Turkinya datang akhir November. Iya 15 juta, tapi kan nggak UMR. Daripada kerja di Jakarta 5 juta milih mana? 15 juta tapi bersih daripada kerja di Indonesia gajinya 4 juta. Iya, penjual bakso, betul. Aku nggak tim siapa-siapa. Jangan bilang tim siapa-siapa ah. Aku nggak tim siapa-siapa kali. Cuman aku membenarkan apa yang benar, apa salah yang salah. Aku nggak tim siapa-siapa. Nah. Suruh DM aja bang, nanti kalau ada apa-apa kau yang dibawa. Maksudnya gimana? Enggak apa-apa, aku kasih tahu. Enggak apa-apa, gapai.id Instagram. Sana cepet, lamar sana cepet. Baca-baca sendiri. Akan udah kasih tahu nih. Masalah lowongan kerja. Oh enggak apa-apa. Kan aku bantuin agennya juga kan. Kalian ini sebenarnya tanpa aku kasih tahu harus nyari-nyari sendiri lo, dapat lo kalau nyari-nyari lo. Soalnya kalian malas nyari soalnya. Kasihkan nonton TikTok sih. Kalian itu boleh nonton TikTok, tapi kalau jadi emak-emak rebahan terus jangan. Nanti kalian hidupnya gitu-gitu aja. Harus nyari, harus aktif kayak aku gitu. Yang ditonton jangan huru hara mulu. Yang efek buat hidup kalian juga dicari-cari. Iyalah, Harna Sandu itu kan muka Indian klasik. Ya suka lah, kalau nggak dia nggak menang Miss Universe. Yang milih kan juri-juri berkompeten kelas dunia. Iya, kalau kan nonton bioskop. Mukanya Indian klasik, nggak bosen. Sensual auranya. Iya, sukanya gosip sih. Buat hiburan boleh. Kalian itu kalau nonton huru hara dunia perartisan 2 jam nggak apa-apa sehari, jangan 12 jam kau tonton. 2 jam tuh kayak aku tuh main TikTok, aku sehari itu cuman punya waktu 2 jam loh main TikTok. 1 jam nge-live, setengah jam scroll, setengah jam bikin konten. Selebihnya aku cari duit, tidur, makan.
Ya nggak apa-apa. Buat cari batu loncatan dulu. Kalian tuh enggak, kalau Amerika itu nggak ada minimal tabungan. Kalau Eropa ada, tapi rekeningmu harus aktif. Misalnya pemasukan lu itu kayak aku kan rekening korannya pemasukannya per bulan 40 sampai 60. Nah, 40 60 itu masuknya di tanggal berapa? Misalnya aku itu dapat duit setiap tanggal 25. Masuk. Nah, nanti 40 sampai 60-nya itu harus ada lu bayar ini, bayar listrik, bayar minyak, bayar ini ono kucrut harus habis. Nah, nanti masuk lagi 40 sampai 60. Terus lu harus jadi 46, jadi gajimu itu nggak boleh ngendap di situ, harus ada terbukti lu membayar. Jadi 3 bulan itu lu harus ada gaji pokok di tanggal yang sama. Setelah itu lu harus ada pembayaran gitu. Kalau duitmu ngendap di situ dicurigai. Eropa paling katanya 100, tapi temen aku 40 bisa tuh. Yang penting aktif aja sih. Katanya 100, tapi temen aku 40 approve tuh scangan. Iya, kamu harus ke Kashmir. Aman kalau nggak ada perang. Ya kalau nggak orang nggak buka travel lah. Ya, Kashmir itu terletak di India Utara. India adalah wisata salju terbesar dan terkonsep sebenua Asia. Jadi kalau kalian mau wisata salju paling besar di Asia, ya kalian ke India Utara. Pemasukan dan pengeluaran, ya nggak boleh ada pemasukan doang, harus ada pengeluaran. Karena nanti dikira itu rekening fiktif. Oke, aku ngajuin visa Amerika tanggal 23 Desember. Enggak lah, aku kan bukan manajemen artis. Lu ngapain jadi talent? Udah nggak usah talent, kerja aja. Nggak usah talent. Artis di Konoha nggak ada duitnya. Habis buat biaya hidup. Aku kan udah terlanjur aja terjun di dunia entertain, tapi kan aku punya kerjaan tetap. Aku hidup di dunia entertain, dapat duit, tapi aku kan punya kerjaan tetap. Jadi nggak takut. Thank you. Iya, aku nggak mau halu-halu. Kamu di mana? Di Batam ya? Saya aja hari Senin saya ke Jogja insya Allah seminggu. Kalau mau ketemu aku main aja ke kantor Ray-Ban. Aku kan syuting di situ. Aku syuting di Ray-Ban tiap hari Rabu. Ray-Ban mana kak? Searching Google Ray-Ban Entertainment, alamatnya di mana. Nah, aku tiap hari Rabu di situ sama Tessa Mariska, sama banyak selebriti TikTok di situ. Karena di situ ada kafe tuh, makanannya murah. Kalian nongkrong di situ. Aku tiap Rabu syuting talk show di situ. Tapi Rabu depan nggak ada. Aku jalan-jalan dulu ke Jogja. Enggak, air putih. Aku mau ke Jogja guys. Aku nanti di Jogja seminggu. Aku tidak mau masuk ke restoran Amerika, Eropa, Cina, Jepang, Korea, sama India, sama Arab. Karena tiap hari aku di Jakarta makan restoran Amerika, Eropa, Jepang, Cina, India, Arab, sama Korea. Jadi aku mau ke Jogja nongkrongnya di kuliner ya, Pasar Ngasem. Aku mau makan gudeg ya. Aku mau makan di kuliner Jalan Kaliurang. Makan sate, apa namanya guys? Sate kelatak. Aku mau di Jogja makan di food court Ambarumo Plaza. Karena apa? Karena di food court itu banyak kenangan aku waktu zaman kuliah. Aku mau lari pagi di Parangtritis, Pantai Ratu Nyi Roro Kidul. Aku mau makan bakmi Jogja pinggir jalan. Aku mau ke makanan kuliner es krim di Tugu. Aku mau makan di Malioboro. Pokoknya aku mau di Jogja yang Jawa banget, mau bakmi Jogja ya. Lesehan, Iga Bajok di mana? Iga Bajok. Oh, aku catat ya. Apa namanya? Iga Bajok. Aku baru tahu loh. Iga Bajok. Iga Bajok ya. Aduh, mana pulpenku lagi? Iga Bajok ya. Oh, nanti aku ke situ dah. Iga Bajok ya. Oke.
Nginapnya di Malang ya. Kalau Bromo itu dijemput naik mobil trail itu ke Malang, satu lagi di mana? Lamongan ya. Nah, aku di Malang 2021 itu aku ke Bromo itu. Iya, beli di Thailand. Aku banyak cangkir unik soalnya aku kok keluar negeri beli. Mie ayam wengi. Mie ayam wengi di mana? Mie ayam wengi itu di mana, guys? Di Jogja. Iya, nanti aku coba. Mie ayam wengi. Terus iga bajok tadi ya, iga bajok kali urang. Nanti aku datang dah. Aku Senin bawa mobil pribadi, Sun. Kalau restoran udah biasa di Jakarta hampir tiap hari, guys. Aku mau mie godok Jogja. Aku mau lari pagi di UGM karena dulu waktu aku zaman kuliah aku hari Minggu suka lari pagi di UGM sama temen-temen aku. Enak, Jogja itu ngangenin. Iya nggak oplas ya, aku nggak ada oplas guys. Aku asli semua. Kak pernah ke Palembang lewat 2012 aku ke Medan dari Jakarta bawa mobil pribadi, jadi nginap di Palembang di hotel apa lupa aku. Sunmore UGM Bang seru. Sunmore itu apa? Pagi kan? Ya aku mau ke Sunmore UGM. Aku kuliahnya UNS. Dulu aku pacaran sama orang Jogja, jadi aku tiap Sabtu Minggu naik Pramex ke Jogja. Dulu 2010-an. Aku baik sama orang baik, tapi jahat sama orang jahat. Aku Purwokerto lewat kayaknya.